Ya, udah saya rekam, udah start ya. Ini fluida dinamis ya. Jadi di fluida dinamis ada yang seperti ini, antara kisi-kisinya yang tadi disebut kisi-kisi nomor berapa tadi ya, 26. Pipa aliran mendatar dilengkapi dengan pipa pengukur seperti gambar berikut. Dialiri fluida ideal secara kontinu. Diameter A paling besar, kemudian diameter B paling kecil. Oke, diameter otomatis kalau diameternya besar berarti luasnya juga besar ya. Nah, berarti kita langsung saja bisa simpulkan bahwa luas A itu paling besar ya. Kemudian yang berikutnya adalah luas C, kemudian berikutnya luas B. Ya, seperti itu. Jika tekanan PA, PP, dan PC adalah PA, PB, PC adalah tekanan di titik A, B, dan C. Kemudian VA, VB, VC adalah kecepatan fluida di titik ABC, serta A, B, YB, YC adalah ketinggian fluida pada pengukur, maka hubungan berikut yang benar adalah ya, berikut yang benar. Oke, nah jadi ini pertama tentu yang paling sederhana gitu ya, itu adalah kita mengingat kontinuitas ya. Jadi prinsip kontinuitas. Saya kira ini Bapak Ibu semuanya udah paham lah ya. Kontinuitas itu kan pada dasarnya kekalan massa ya, kekalan massa. Jadi massa yang mengalir per satuan waktu itu konstan ya. Nah, karena fluida ideal itu massa jenisnya dianggap tetap ya, tidak termampatkan, jadi volumenya nggak berubah gara-gara diberi gaya ya, massa jenisnya tetap ya, massa jenisnya sama di semua bagian. Nah, makanya kita bisa tuliskan nanti dalam bentuk debit alir kan. Debit alirnya itu konstan. Debit alirnya konstan. Nah, debit alir itu biasanya saya pakai huruf Q, itu adalah volume per waktu. Ya, ini yang nanti akan sama dengan jadi A kali V ya, luas penampang kali kecepatan. Nah, dari sini kan kita bisa langsung dapatkan karena dia konstan, berarti debitnya konstan, berarti kecepatan di fluida penampang 1 itu akan sama dengan debit dibagi dengan luas di A ya. Ini kemudian seterusnya seperti itu ya. Jadi kesimpulan kita adalah V-nya berbanding terbalik dengan luas gitu ya. V-nya berbanding terbalik dengan luas. Jadi yang luasnya paling besar pasti V-nya paling kecil gitu ya. Jadi VA paling kecil, kemudian VB itu paling besar ya. Jadi bukan ini, iya ini pilihannya masih banyak ya. Ya, ini udah tereliminasi. Nah kemudian di bagian fluida yang kecepatannya besar ya, itu nanti tekanannya rendah ya, tekanannya rendah. Jadi kita bisa lihat di situ B ya, B itu kan kecepatannya paling besar ya, kecepatannya paling besar. Nah, kecepatannya paling besar di sini sehingga tekanannya itu paling kecil gitu, tekanannya paling kecil. Nah, jadi kalau dalam persamaan Bernoulli, nah kan kita punya persamaan P tekanan ditambah dengan energi potensial gravitasi persatuan volume ditambah dengan energi kinetik persatuan volume, itu konstan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di gambar, ini kan di bagian titik A, titik B, titik C itu kan ketinggian ya, ini ketinggian. Ketinggian itu berarti terhadap di bawah sini acuannya gitu ya. Nah, itu kan sama ya. Ketinggiannya sama, ketinggiannya sama. Ketinggiannya sama berarti si rho GH ya, komponen rho GH ini sama gitu. Komponen rho GH ini sama. Karena komponen rho GH ini sama, berarti nanti persamaannya jadi P ya, ditambah dengan setengah rho V kuadrat itu konstan gitu. Kita bandingkan misalnya A dengan B gitu ya, A dengan B berarti nanti kita akan punya
PA ya ditambah dengan setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah dengan setengah rho VB kuadrat gitu. Nah, jadi karena kita tahu ya bahwa VA itu lebih pelan dibanding VB, ya ini VB maaf, nah VB. Nah, VA itu lebih kecil kan? Atau kalau misalnya kita mau pindah ruas kan gitu ya biasanya supaya buat kalau supaya secara matematis kita gampang memahaminya. Nah, kita akan punya seperti ini kan. VB kuadrat min VA kuadrat. Nah, maksudnya dengan memahami bahwa oh iya ini VB-nya lebih besar gitu. Kalau karena VB-nya lebih besar berarti ini kan positif. Ya karena VB-nya itu lebih besar dibanding VA berarti kan yang ini positif. Ruas kanannya positif berarti ruas kirinya juga positif. Artinya PA-nya harus lebih besar dibanding PB gitu. PA-nya lebih besar daripada PB. Nah, kemudian nanti bisa bandingkan B dengan C gitu. Sehingga nanti dapat ini. Nah, karena tekanan di sini itu lebih besar ya otomatis nih karena tekanannya lebih besar, nah nanti tekanannya itu kaitannya dengan ketinggian yang ini gitu. Nah, ini yang di dalam apa namanya soal ini menggunakan notasi huruf Y gitu ya. Nah, jadi ini misalnya ini Y gitu ya, YA gitu ya. YB. Nah, ini YC gitu. Nah, sehingga karena PA misalnya PA itu lebih besar daripada PB, berarti ya otomatis YA lebih besar daripada YB dan seterusnya kalau kita bandingkan dengan C. Mungkin seperti itu untuk yang ini. Silahkan kalau ada diskusi ya, mau ada tambahan silahkan Pak Adi atau siapapun, Bu Pipit. Itu misalnya fluidanya berbeda gitu nanti tekannya gimana Pak? Fluida berbeda gimana Ya maksudnya? misalnya soalnya apa ya, tabung apa Pak yang itu saya lupa, fluida berbeda ya seperti itu berarti nanti ada kemungkinan soalnya seperti itu nggak Pak, atau memang kalau dari kisi-kisinya ya satu jenis fluida membandingkan bagaimana ketinggian, kecepatan dan tekanannya gitu? Ada kemungkinan, saya nggak tahu kalau. Mungkin Bapak punya kenalannya bikin soal. Nanti kenalan aja di kelas sama. Kalau yang kisi-kisi nomor 27 itu fluida membandingkan tekanan beberapa titik dalam bejana berbunga yang berisi beberapa macam fluida, berarti fluidanya lebih dari satu gitu ya Pak? Iya mungkin ya. Ini lebih. Mungkin ya. Ya prinsipnya sebetulnya ROGH aja ya, ROGH aja. Eroga. Oh iya. Statik ya. Kemarin kan beberapa teman itu yang bertanya sepertinya terdistrak dengan adanya benda di atasnya ya. Siapa yang nanya soal waktu itu ya yang kayak gini nih. Misalnya ada suatu apa bejana gitu ya. Terus kayak gimana sih kemarin lupa lagi. Nah, ini ada benda di sini gitu, ada benda yang ditaruh di sini gitu. Tekanan di sini gitu ya dibandingkan dengan yang di sini misalnya gitu ya. Ya nggak ada bedanya gitu, ROGH aja. Nah, lanjut aja ke tipe 16. Itu kisi-kisinya nomor 42. Kisi 42. Oh, temperatur itu ya. Ya, mengevaluasi argumen atau analisis data tentang pengukuran suhu dikaitkan dengan satuannya. Iya, iya, iya. Nah, itu mungkin tentang konversi suhu. Cocok dengan yang tipe 16 ya berarti ya. Ya, ya. Mungkin. Iya, Pak. Itu enggak ya? Iya, kelihatannya itu kan termometri kan itu ya. Satu aja, Pak. Yang kelihatannya menarik yang mana, Pak ya? Dari tipe 16.
Yang menarik tuh biasanya ada talinya, Bu. Ya, boleh. Mana dipilih aja? Nomor 1 dan 2. Oke, boleh. Nomor 1 dan 2 tipe 16 ya. Kisi-kisi cocok, kisi-kisi ditandain ya. Kisi-kisi nomor 42 udah gitu. Jadi nanti enggak. Jadi kebahas semua sampai tanggal berapa sih? Tanggal 22 ya. 24. Iya, saya tanggal 23 ada ujian lain. Jadi hidup ya. Lihatnya di mana? Itu di grup Telegram ada soal yang kumpulan soal. Apa sih judulnya? Nggak tahu sih. Judul soalnya kumpulan soal apa gitu ya. Kumpulan soal fisika PPG ada di file di Telegram, Pak. Itu ada sekian puluh tipe dan masing-masing tipe itu ada 6 soal biasanya. Itu katanya soal penguatan PPG tahun kemarin. Oke, suhu es ketika melebur pada tekanan 1 atmosfer untuk termometer X, Y, Z adalah minus 20, minus 23, 20. Sedangkan suhu uap air mendidih 60, 90, 180. Berdasarkan informasi tersebut, maka pernyataan berikut yang benar adalah, iya benar, ini lumayan ini. Ini harus dicek satu-satu kali ya. Termometer X dan Y tidak pernah menunjukkan angka yang sama ketika suhunya sama. X dan Y tidak menunjukkan angka yang sama ketika suhunya sama. Jadi mungkin kita bisa ilustrasikan, kita punya X-nya itu titik beku minus 20, Y-nya itu minus 30. Jadi kalau saya biasanya, saya lebih suka, nggak tahu ya, saya lebih suka grafis ya. Jadi lebih kebayang hubungan, misalnya ini X, ini Y. Nah, ketika si X-nya itu, berapa tadi, X-nya itu min 20, gitu, Y-nya itu min 30. Nah, jadi ini min 20, Y-nya itu min 30. Jadi titiknya ini. Gitu. Kemudian satu lagi adalah ketika X-nya itu 60, Y-nya 90. Jadi ini 60. Ini katakanlah Y-nya itu 90. Kurang tinggi. Inilah misalnya. Nah, jadi hubungan antara mereka itu diwakili oleh garis ini. Gitu. Nah, ini hubungan X dengan Y. Nah, X dengan Y pertanyaannya adalah apakah mereka pernah menunjukkan angka yang sama ya untuk keadaan yang sama maksudnya gitu ya. Pernah nggak kira-kira nih? Bisa kebayang nggak? Ya, kita cari ini hubungan matematisnya dari sini gitu ya. Kalau saya sih suka seperti ini. Ya mungkin beda orang beda selera gitu ya. Misalnya kita X sembarang, nanti kita dapat nanti ini Y-nya sembarang. Kita pakai tangan theta gitu ya. Jadi tangannya itu yang ini aja. Ya, dan yang besar gitu ya. Tangan yang ini berarti nanti kita akan punya Y ditambah 30 ya, minus 30 jadi plus 30 dibagi yang di sini isi mendatarnya berarti X dikurang minus 20 jadi plus 20 sama dengan sisi yang besar ini itu adalah 90 plus 30 ya dibagi dengan 60 plus 20. Berapa nih? 120, 80 ya? 3/2 ya? Benar nggak gitu? Jadi Y-nya plus 30 sama dengan 3/2 X plus 20. Jadi sama dengan 3/2 X ditambah 30. Y tambah 30. Wih, ternyata ini lewat di 0,0 ya.
Ini berarti lewat di 0,0 kan? Jadi kalau ini salah gambarnya berarti saya salah gambarnya. Tidak sesuai gambarnya. Tapi dari persamaan ini kita dapat kesimpulan ketika X-nya 0, Y-nya 0 kan? Jadi ini salah ya. Wah, lama ya, panjang menyimpulkan satu-satu ini. Oh, ini udah ada. Udah langsung ketemu jawabannya. Rezeki anak soleh berarti kayak gini. Kita baru ngitung satu dapat kesimpulan. Kan fungsinya Y sama dengan 3/2 X. Berarti kan kalau X-nya 0, Y-nya 0. Dalam sebuah laboratorium, X, Y, Z kalibrasinya berbeda-beda. Secara lengkap, kalibrasi ketiga termometer menunjukkan angka seperti itu. Celcius, membagi skalanya sekian. Air pada suhu 30 derajat Celcius diukur dengan ketiga termometer tersebut, maka urutan termometer yang menunjukkan angka terbesar sampai yang terkecil, terbesar sampai yang terkecil, terbesar kayaknya X deh. Z, oh Z-nya mulai dari 45 ya. Dari 45 ya terbesar masuk akal. Kemudian yang berikutnya X, berikutnya Y, ini bisa langsung dibaca kayaknya, make sense ya harusnya. Nah, kita lihat skalanya kan. Jadi maksud saya gini, kalau ini kalau kita pakai, kalau anak-anak bilang pakai logika ya. Jadi ini 0, di Celcius 0 ya. Nah, itu Celcius 0 di sini. Kemudian pada suhu yang sama untuk si X itu di situ angkanya 10. Ya, 10 derajat ini untuk Celcius 0. Kemudian untuk Y dia minus 20. Untuk Z dia 45. Terus untuk Celcius 100, nah itu si ini 150. Nah ini adalah berapa ini? 110 ya. Nah ini 135 gitu. Yang ditanyakan itu titik di sekitar ini. Angka 30 gitu. Nah gitu. Kan ini pasti nilainya sudah sekian ya. Sekian berapa maksudnya. Nah jadi ini kan kalau mau dikonversi ya pakai cara kayak tadi atau pakai perbandingan juga sebetulnya bisa langsung gitu. Gimana? Bisa ketangkep nggak apa yang saya obrolin? Nah, tuh kan kayak gitu. Kenapa X, Y plus, maaf ini baru kebaca, Y plus 30, X plus 30. Yang mana ya tadi? Yang sebelumnya ya? Saya salah ya? Y plus 30, X-nya plus 20. Ya ini aja. Yang ini ya. Ini segini kan? Ini. Atau ini. Saya pakai tangan tadi saya bilang ya. Ini kan panjangnya, panjang dari atas sampai ke bawah. Kalau ini disebutnya jangkauan ya, tadi istilah si ini, pembagian skalanya ada berapa gitu. Ini kan skalanya dari 90 sampai min 30. Berarti kan Y minus 30 kan gitu ya. Jadi makanya jadi Y plus 30. Kemudian yang bawah kan berarti X min 20, jadi X plus 20. Begitu ya, terima kasih Pak Adi sudah membantu. Oke, Bu Heninya belum nyaut lagi. Kita lanjutkan. Dengan cara yang sama untuk yang ini ya. Untuk yang ini berarti ya kayak tadi lagi gitu sebetulnya. Oke. Nah, kayak tadi lagi gimana ya? Misalnya kita mau nyari yang ini kan. Ini si X itu akan menunjuk angka berapa gitu ya. Menunjuk angka berapa. Nah, jadi kita X itu nah dia skalanya itu kan 140 ya. 140. Nah, kemudian si yang diminta itu 30 derajat kan. 30 derajat itu berarti 30 per 100.
Nah, 30/100 ya. 0,3-nya skala atau apa namanya pembagian skalanya. Si X skalanya ada 140, jadi kali 140 gitu. Nah, si X-nya itu. Tapi karena dia mulainya dari 10, maka nanti ditambah 10 gitu. Kebayang nggak? Jadi ini berapa nih? 33 kali 14, 42, berarti ini 52. Ya, nanti si termometer X menunjukkan angka 42. Nah, terus kalau Y gimana? Ya sama aja, Y kayak gitu. Ya, dia yang mau kita cari kan 30. 30 untuk Celsius kan dia maksimumnya skalanya kayak pembagiannya 100 skala kan. Sementara si Y itu 110, berarti kayak gini. Nah, cuman dia mulainya dari angka -20, berarti dia kayak gini. Nah, ini kan 33 kurang 20, jadi dia 11. Akan menunjuk angka 11 di Y. Di Z gimana? Di Z ya 30 dibagi 100. Ya, ini dia berapa skala nih? 90 skala ya, 90 skala. Nah, tapi dia mulainya dari 45, bukan mulai dari 0. Jadi 3 kali 9, 27 tambah 45. Berapa tuh? 72. Gitu. Jadi kelihatan Z paling gede, kemudian X, baru kemudian Y. Ini merah. Udah cukup ya, berarti yang tipe 16 ya. Maju lagi ya berarti. Kita percayakan pada Bu Uswah ya yang sudah hafal kisi-kisinya. Kisi-kisi yang mana lagi yang cocok. Nah, nanti boleh variasi soal yang lain. Kisi-kisinya yang suhu kalor kan Pak nomor 43. Kalor. Materinya pengaruh kalor terhadap suhu dan perubahan wujud zat. Terus indikatornya menganalisis data percobaan tentang pengaruh kalor terhadap suhu dan atau wujud zat untuk menentukan kapasitas kalor, kalor jenis atau kalor laten zat, atau suhu akhir campuran beberapa zat. Campur-mencampur itu ya? Perubahan suhu. Ada nggak di tipe berapa? Ada nggak di sini? Tersedia 3 jenis batang logam dengan bahan berbeda, memiliki panjang dan luas penampang yang sama. Seluruh batang awalnya memiliki suhu yang sama, yakni sama dengan suhu ruangan. Kemudian secara bergantian dipanaskan pada salah satu ujung batang dengan alat pemanas yang sama sampai ujung lainnya mengalami kenaikan suhu yang berbeda. Diperoleh data pemanasan sebagai berikut. Kenaikan suhunya 15, 30, 45. Logam P butuh waktu 12 menit, ya 9 menit, nih 16 menit, oke. Ya. Urutan konduktivitas termal dari yang terbesar sampai yang terkecil ya, konduksi termal ya berarti. Nah, jadi kata kuncinya adalah kita bisa cari di sini. Nah, lumayan nih ada panjang, luas ya, yang sama ya. Kemudian memiliki suhu yang sama pada suhu ruangan. Oke. Kemudian secara bergantian alat pemanas ini, alat pemanas yang sama. Berarti dia menghasilkan kalor per waktu yang sama kan karena alat pemanasnya sama ya. Jadi ini konduksi Q kalor per waktu yang mengalir pada konduktor ya. Konduktor misalnya konduktornya kita gambar seperti ini. Ini siapa yang ngajar kelas? Ini kelas berapa, materi kelas berapa ini? 10, 11? Kelas 11. Panjang ya. Oke, kelas 11. Ini 1T2 gitu ya. Kalor yang mengalir per waktu ya. Kalor rate itu koefisien konduksi termalnya kali luas kali selisih suhu ya dibagi dengan panjang. Itu kan udah ada kata kunci panjang dan luas sama ya. Jadi hanya pengaruhnya yang berbeda hanya tinggal K dan delta T-nya saja ya. Delta T-nya saja. Nah, di sini ada waktu ya, waktu yang ini kenaikan suhunya sama waktunya. Jadi dari sini kita bisa lihat ya karena sumber kalornya sama ya.
Kalornya sama, kemudian luas sama, kenaikan suhu juga sama kan? Ini kenaikan suhu kan sama nih, logam P15, itu kan yang berbeda waktunya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa langsung bandingkan sebetulnya. Karena Q, A, L, kemudian delta T sama, berarti K-nya, koefisien konduksinya kan berbanding terbalik dengan waktu, berarti kan? Nah, berarti makin lama waktunya, berarti koefisien konduksinya makin kecil, gitu ya. Jadi yang paling kecil waktunya itu berarti K-nya paling besar. Yang paling kecil berarti kan kelihatan Q. 9 gitu ya. Iya. Nah, 9 baru ke yang 16, ya kan? Iya, Dan 12 ini menit. baru ke sana gitu. Jadi makanya begitu jawabannya. Iya, itu yang nomor berapa? Tipe 17 tadi ya. Lanjut, Pak. Tipe 18 itu mewakili kisi-kisi nomor 44. Oh, 44. Oke, kisi-kisi 44 tipe 18. Efisiensi ya, termodinamika. Ya, ini kaitannya dengan efisiensi. Gas ideal monoatomik dijadikan sebagai bahan kerja untuk siklus Carnot yang diagram PV-nya ditunjukkan pada gambar. Proses AB dan CD adalah isotermal, sedangkan proses BC dan DA adiabatik. Selama proses AB, gas melakukan kerja terhadap lingkungan sebesar 400 Joule. Berapa panas yang dikeluarkan selama proses CD? Saya bahas jawaban soal atau saya perlu review konsepnya dulu, karena ini lumayan ini konsepnya. Kalau langsung jawab sih boleh, nggak apa-apa. Kan targetnya kurang dari 2 menit ya. Targetnya kurang dari 2 menit. Jadi mungkin ingetin aja secara cepat ya, bahwa yang namanya mesin Carnot, dia isotermik, ini isotermik juga, kemudian yang ini adiabatik, yang ini adiabatik. Kalau dia mesin kalor, berarti panahnya nanti begini. Ya. Siklusnya clockwise ya, searah jarum jam. Nah, pada mesin Carnot itu perbandingan temperaturnya itu sama dengan perbandingan kalornya kan. Jadi saya sering menggunakan istilah kalor masuk, kalor keluar ya. Jadi dan suhunya suhu rendah, suhu tinggi ya, suhu rendah, suhu tinggi. Jadi kita bisa bandingkan suhu rendahnya ya dibandingkan dengan suhu tingginya, itu berarti sama dengan kalor yang suhu rendah itu yang bawah, yang C dan D ini, dia kalornya kalor keluar, berarti Q-nya Q out ya, dibagi dengan Q in. Itu ya. Jadi dari situ kelihatan angkanya kan ada nih 250, ini 1000 ya. Sama dengan Q out dibagi Q in. Nah, sekaligus kita nginget bahwa yang AB disebutkan di sana, AB itu isoterm, ya isotermik. Kalau isoterm itu artinya karena temperaturnya tetap, berarti energi dalamnya tetap, gitu ya, tenaga dalamnya tetap ya. Berarti delta U-nya sama dengan 0. Nah, kalau delta U-nya sama dengan 0, otomatis Q yang sama dengan W, kalor sama dengan kerja ditambah delta U, jadi sama dengan W aja gitu. Nah, delta U-nya 0 kan. Ya. Inilah si pembuat soal menyembunyikan informasi di sini. Di AB itu gas melakukan kerja sebesar 400. Nah, padahal kalau isotermik kerja itu sama dengan kalor juga. Dan karena AB itu kalornya kalor masuk, berarti ini kita dikasih tahu Q in sebetulnya 400 Joule gitu. Udah selesai dari sini, masuk ke sana. Ya, jadi kita punya 250 bagi 1000 itu 1/4 sama dengan Q out dibagi dengan 400. Jadi Q out-nya 100. Gitu. Nah, dari situ juga nanti kita bisa cari berapa sih kalor pada CD itu. Nah, sama kayak tadi lagi, CD itu kan isotermik juga kan. Nah, CD itu isotermik, isotermal. Nah, berarti Q-nya itu sama dengan, jadi Q out berarti ya, itu sama dengan W. Karena Q out-nya adalah 100, tapi dia out, maka berarti nanti kita dapat W-nya itu adalah minus 100.
W yang CD gitu ya. Dia kerjanya negatif berarti dia kompresi, dia menyusut gitu. Jadi lingkungan yang melakukan kerja terhadap sistem gas ideal. Nah, kalau sudah berarti kerja dalam satu siklus yang biasanya kita pakai hitung luas gitu, cuman karena bentuknya kayak gini ngitung luas ya waalaikumsalam ya susah. Jadi kita dari sini dapat usahanya untuk yang AB itu 400, untuk CD minus 100. Nah, terus yang BC gimana? Nah, itu dia. BC, nah kita tahu BC itu kan adiabatik, berarti Ki BC 0. Ya. Ki DA juga 0 gitu. Ki DA sama dengan 0. Kalor, mana kalor? Kalor neto disebutnya ya. Kalor neto itu sama dengan W per siklus ya, usaha tiap siklus. Jadi kalor netonya sama dengan usaha tiap siklus. Kalor neto itu yang mana ya? Ini kan ada 400, ini minus 100 ya, berarti kalor netonya 300. Itu sama dengan W satu siklus. Nah, terus tadi kalau Bu Pipit nanya efisiensi kan bisa pakai suhu, bisa juga pakai kerja. Ya, pakai kerja. Kalau pakai suhu ya 1 min gitu ya, sudah hafal lah saya yakin ya. Atau pakai kerja dibagi dengan kalor masuk ya. 1 min suhu rendah dibagi dengan suhu tinggi. Jadi nanti dapat 1 min berapa? Suhu rendahnya 250 ya. Bagi 1000. 1/4, 3/4. 3/4. Ya, alias 75%. Ya, itu ya 75%. Bisa juga kita bagiin W siklus dibagi dengan kalor masuk. Kalor masuk tadi kan 400. 300 bagi 400 sama 3/4 juga. Lanjut, Pak. Lanjut, ya boleh. Bu Us. Lanjut, Bu Us. Oh, ini ada. 45, Pak. Menganalisis diagram PV, deskripsi verba, proses barusan ya. Gas dalam bejana tertutup menjalani proses siklus A, B, C, A. Seperti ditunjukkan pada diagram PV berikut. Pada proses AB, gas menyerap kalor 12 Joule. Proses BC, tidak ada kalor yang diserap ya maupun dilepaskan. Untuk satu siklus ABCA, kerja yang dilakukan oleh siklus gelas adalah 8 Joule. Berapakah panas yang diserap proses CA? Ya. Jadi informasinya adalah AB berarti Ki AB ya. Ki pada proses AB, di sini proses AB, kalornya 12 Joule. Kemudian BC itu tidak ada kalor, berarti Ki BC itu 0, ya adiabatik berarti ya. Kerja satu siklus itu adalah 8 Joule. Ya. Kerja satu siklus itu 8 Joule. Nah, W itu berarti W satu siklus itu kan berarti kerja dari BC ditambah kerja untuk CA. Gitu ya. Bahwa kalor neto itu sama dengan kerja satu siklus. Ya, ini kan dikasih tahu nih. W siklusnya itu kerja yang dilakukan gas ABC ini kan ABCA dia kerjanya 8 Joule, berarti ini 8. Nah, sementara kalor neto itu kan berarti kalor AB ditambah kalor BC ditambah kalor CA gitu ya. Nah, ini minus 12, ini 0 karena adiabatik, ini CA dicari ya. Jadi sama dengan 8. Berarti Ki. Oh, ini menyerap kalor, salah saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa salah terus ya? Ngantuk saya. Ki AB-nya positif ya, menyerap kalor. Ini positif, salah. Jadi Ki CA-nya itu jadinya minus 4
Ya. Jadi ini baru dia melepas. Jadi 4 Joule melepas. Gitu. Ada diskusi AB W-nya 0, AB ya, AB kan isohorik ya. Jadi pasti usahanya 0 karena volumenya tidak berubah. Karena namanya kerja itu fungsi volume ya. Sama juga dengan usaha kan, usaha itu fungsi perpindahan. Jadi itu sama ya, itu kan sama, memang sama sih. Asal-usulnya sama. Jadi misalnya kita punya suatu tabung gas gitu ya, seperti ini, luas penampangnya A, kemudian misalnya ini dapat kalor gitu ya, kita bayangkan dapat kalor itu mudahnya dipanasin gitu ya. Nah, sehingga memuai. Ketika memuai itu nanti si gas itu ngedorong tutupnya misalnya gitu ya, sehingga tutupnya geser ke sini. Nah, jadi ada perubahan posisi di sini DS gitu ya. Nah, maka secara umum usaha itu kan sama dengan FDS gitu ya. Nah, gaya searah dengan perpindahan kan gitu. Nah, dan kita tahu di sistem gas itu kan biasa kita nyatakan dalam tekanan ya. Jadi ini kerjanya berarti sama dengan integral F-nya itu PA. Ya, jadi PADS. A itu segini, DS itu segitu, maka ya itu sama dengan perubahan volume yang ini. Maka ADS inilah perubahan volume dari integral PDV. Gitu. Jadi secara umum gitu. Jadi syaratnya kerja gas itu cirinya ada perubahan volume atau tidak gitu. Cirinya kerja sama dengan kita ketika di usaha energi di awal ya, di dasar pada bulk meter ya, benda padat, balok kayak gitu dorong-dorong, itu kan F kali delta S kalau F-nya konstan gitu ya. Nah, ini juga sama kan gitu ya, kalau P-nya konstan isobar ya. Untuk P tetap, maka nanti si P-nya keluar dari notasi integralnya, jadinya nanti usahanya P integral dV. Integral dV kan nanti delta V, makanya ini P delta V. Sama dengan kita pakai F delta S atau Fs di usaha energi ya. Itu dasarnya sama. Itu mungkin tambahan aja. Q negatif itu artinya dia melepas kalor. Si gasnya melepas kalor ke lingkungan. Pasti saya baru tahu itu ya, kineto sama null siklus ya. Masa sih mau pura-pura kali Bapak. Maksudnya entah baru tahu atau baru nggak ya? Ya kan gini Pak, gini, argumen yang simpelnya gini, kan kita punya Q, W ditambah delta U, gitu nggak? Iya benar. Kalau itu siklus, delta U-nya berapa? 0. Iya, berarti Q-nya sama dengan W dong? Iya. Hanya W-nya ya W-nya W yang mana ya? Berarti W siklus kan? Iya, untuk W siklus. W-nya W siklus, Q-nya Q semuanya kan? Q semuanya itu kita sebutnya kalor neto gitu, Q neto. Iya. Kita menghindari kalor total ya, karena khawatirnya kayak gini, misalnya total itu yang tadi misalnya di sini 400, yang ini satunya lagi 100 gitu ya. Nah, kalau di total nanti jadi 500 ya. Padahal kan yang satunya 400-nya plus, yang 100-nya minus gitu. Makanya Q netonya tuh 300. Iya. Benar. Pak Arsidi, itu kalau aplikasinya bisa ke piston itu ya, kerja piston itu. Betul sekali itu. Piston itu kan mechanical work kan, jadi ketika isi gasnya itu ekspansi gitu kan ya, kan piston itu kan si gas yang di dalam wadah itu kan dia ekspansi, kompresi kan. Nah, jadi yang ini tuh geser kanan kiri kan. Nah, ini terus nanti dihubungkan sama yang piston itu jadinya muter gitu kan di sebelah sininya sambungannya. Nah, lihat gambar di YouTube atau di Google kayaknya banyak lah gambar itu. Gitu. Jadi kerja mechanical work ya yang disebut kerja di sini itu. Kerja mekanik kan berarti harus ada perpindahan. Yang berpindah siapa? Kalau di sini berarti ya tutupnya ini, yang pistonnya ini yang geser-geser gitu. Ya, kayaknya begitu.
Nanti kalau mobil listrik berarti pakai magnet sudah. Listrik magnet. Iya sih, yang jelas pakai uang, Pak. Pengen beli belum ada duitnya ya. Betul, Pak. Ya, aman Bu Us, kisi-kisi yang ini? Dan Pak, termodinamika satu lagi Pak sebenarnya, satu soal lagi. Apa katanya? Masih menganalisis diagram tekanan terhadap volume sih Pak sebenarnya. Terus Atau nyari- informasi verbal. Oh gitu. Iya, tentang proses termodinamikanya untuk menentukan perubahan keadaan sistem gas selama proses tersebut. Ya kayak gini kan ya, sama kayak gini kan. Iya, mirip. Ya, gitu. Ya, gampang nih. Nggak rame ya ini ya. Usaha satu siklus tinggal pakai luas ya. Ya berharap soalnya itu kayak gini ya Bu ya Pak ya. Tinggal ngitung nggak sampai semenit. 3 kali 2, 2 kali 2 berapa? 2 kali 2? 4 ya. Jangan terlalu rajin kalau ujian. Terus dihitung serius gitu. Kan tinggal ngitung luas ini aja. Ini angkanya 2, ini angkanya 2. Ya, 2 kali 2 kan nggak mungkin jadi 8 ya. Jadi pasti harus yang itu. Satuannya nggak usah detail-detail. Kalau pilihan ganda. Gimana Bos yang pegang juru kunci kisi-kisi ini? Untuk termodinamika sudah Pak, ada 3, sampai nomor 46 yang tadi menganalisis Aman berarti ya udah ya. diagram. Mudah-mudahan. Iya, Sampai mudah-mudahan aman. 47 Bu, ada satu 47 ada lagi ya? Bentar. analisis kaitan antara temperatur gas, energi kinetik rata-rata partikel, nah itulah energi internal. Teori kinetik ya? Oh, itu teori kinetik gas ya, Bu? Ya, Kinetik teori kinetik gas masuk Oh termodinamika. iya, masuk. Oh iya, betul. Satu lagi, betul. Berarti apa ini cocok dengan yang soal tipe 19 ya? 19, nomor berapa? Tapi ini juga sih Pak, grafik-grafik gitu. Oh iya, itu grafik-grafik. Sebuah tabung baja yang dilengkapi dengan manometer berisi gas dengan massa, tekanan, suhu tertentu. Massa, tekanan, suhu tertentu. Suatu ketika tabung mengalami kebocoran, namun segera diperbaiki. Setelah diperbaiki, kemudian ditimbang, ternyata massa gasnya tinggal 48% dari semula gasnya saja. Ya, oke. Tekanannya tinggal 75% dari tekanan semula. Berdasarkan informasi tersebut, laju rata-rata partikel gas ini itu jadi gimana ya? Massa. Kalau massa berarti itu mol ya. Jadi katakanlah ini ada kondisi pertama P, volumenya V, kemudian molnya N, temperaturnya T, gitu ya. Ini kondisi 1. Kondisi 2 itu berarti dia tekanannya tinggal 75%, berarti tekanannya menjadi 3/4 P, volume tetap V, tabung baja ya. Jadi kan nggak mungkin gasnya pergi terus volumenya menyusut ya. Nah, terus ini 48% ini jumlah mol berarti kan. Jadi 48%. 48/100 lah, biar gampang. Dikali N. Nah, ini T-nya kita nggak tahu. Nah, T aksen gitu ya. Nah, berarti kita pertama cari T-nya dulu. Tinggal PV sama dengan nRT aja kan. Jadi PV sama dengan nRT. Nah, yang konstan itu hanya R berarti ya dalam deskripsi ini ya. Tinggal R berarti kita punya T NT per PV itu tetap ya. Berarti N aksennya 48%, 48/100 dikali N, temperaturnya kita mau cari, tekanannya itulah 3/4 P, volumenya itu menjadi tetap ya, tidak berubah, sama dengan N, NT,
NT per PV. Oke, kesenian. Salah. Salah coret, maafkan. N coret. V-nya coret, tekanannya habis ya. Jadi dapat T aksennya berarti sama dengan 3/4 dikali 100/48. T sama dengan ini 16, benar ya 16 ya? 48. Ini 25. Ya, oke, temperaturnya naik ya. 25/16 temperaturnya. 25/16 di temperaturnya yang ditanya apa? Laju rata-rata ya, laju rata-rata bagus bener ya. Nah, laju RMS sih maksudnya. Akar 3 kT per M0 ya. Jenis gasnya kan nggak berubah, jadi M0-nya nggak berubah. Jadi dari sini kita bisa dapat V-nya berbanding lurus dengan akar T. Jadi V aksen dibagi dengan V mula-mula sama dengan akar, nah itu 25/16. 5/4. Oke, betul ya, 125%. Coba nomor 6, Pak. Iya, nomor 6. Iya, Pak. Gas helium. Helium, gamanya 5/3 pada temperatur 22 Celcius, tekanan 1 atmosfer diekspansi dalam bejana yang terisolasi secara adiabatik. Gimana caranya ya? Bejananya diisolasi, adiabatik, tapi diekspansi. Oh ya, bolehlah, anggaplah bisa. Sehingga volume terakhir adalah 4 kali semula. Suhu akhirnya gitu. Ini PV pangkat gamma aja kayaknya sih ya. Kan kalau dia adiabatik, tapi nggak tahu deh, sotoy aja saya. Adiabatik itu kan PV pangkat gamma konstan ya. Volume berakhir 4 kali semula gitu ya. Pertama gini. Ini nanti karena waktunya mepet kan ya, Bapak Ibu misalnya udah nggak keburu gitu ya. Ada yang khas dari proses adiabatik itu yang unik gitu ya. Nah, kalau kata orang Bandung itu mahiwal ya. Jadi kalau adiabatik itu, gini kita berangkat dari sini. Q itu kan sama dengan W ditambah delta U. Nah, kalau adiabatik itu I-nya 0, Q-nya 0. Berarti kan W tambah delta U. Artinya W itu sama dengan minus delta U. Nah, ini yang kadang-kadang anak tuh nggak lanjut gitu. Setelah ini tuh ya udah gitu ya. W sama dengan minus delta U. Itu secara fisis itu kita pahami ya. Bayangkan kalau ini positif. Ya, kalau ini positif, si delta U-nya positif, berarti W-nya negatif kan. Delta U-nya positif itu artinya suhu naik gitu. W negatif itu artinya volume turun gitu. Itu uniknya adiabatik. Jadi kalau adiabatik itu dari kalimat yang terakhir ini itu terjemahan kita, tafsir fisisnya, pemaknaan fisisnya adalah ketika suhu naik, volumenya turun. Nah, otomatis sebaliknya ketika suhunya turun, nah itu volumenya naik. Ya, itu kan nggak common sense ya. Suhu naik, volume turun. Suhu turun, volume naik gitu. Nah, ini kan disebutkan di situ volumenya itu menjadi 4 kali semula. Berarti volumenya naik turun tuh. Naik kan? Nah, volumenya naik. Nah, kalau volumenya naik berarti suhunya harus gimana? Suhunya turun. Kita nggak mungkin nih jawab yang ini ya. Kita nggak mungkin jawab ABC kan? Itu nembak tuh tinggal masalah amal ya, Mas. Mau nembak tinggal 2. Itu maksud saya ya. Jadi ada, kalau kita salah ngitung itu ada kontrolnya gitu. Yang suhu aja langsung nanti. PT ya? Atau Yang TV? Oh, TV. TV gamma min 1. TV. Jadi P-nya diganti kan? TV V gamma min 1. Iya. Jadi gini. T2 V2 gamma min 1. Nah, udah tinggal dimasukkan berarti ya. 22 itu berapa Kelvin tuh? 275 ya. 29 5.
295 dikali volume satunya V, gamma min 1 berarti pangkat sepertiga ya, sama dengan ini T2-nya dicari, ini adalah 4. Gimana? Oh ya, 2/3. Nah, ini pangkat 2/3 juga. 4V ya. 4. Nah, gitu. Iya, V-nya bisa dicoret, berarti ini 295 sama dengan T2 berapa ini? Berarti Gini. Iya. Betul nggak? ya plus. Berarti 2. Akar pangkat 3 dari 16 itu berapa? 2 koma, Pak. Iya, 2,5 berapa? 2,5 kan 6 berapa ya? Iya, sekitar 2,5-an kali ya. Mendekati 2,5. 295 2,5. Berarti sekitar berapa? 100-an ya? 100-an. Iya, benar ini. 100-an Kelvin kan? Iya, benar. Sekian Kelvin. Kelvin. 100 lebih. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin kan minus 37. Juga si bijak yang ngasih. Udah 10:30 ya, kita istirahat dulu ya. Iya Pak, sudah habis termodinamika. Makasih Pak Rizdi. Kasih Pak Rizdi. Terima kasih, Pak. Sama. Oke, terima kasih. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu.